Halo sahabat YKB, bagaimana kabar Anda kali ini? Kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab. Saya Uli Manalu. Mari kita luangkan waktu bersama untuk mengetahui dan memahami apa yang Alkitab sampaikan. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam tiap perbincangan Ngulik Alkitab, pastinya Anda juga boleh ikut bergabung melalui kolom live chat yang tersedia. Anda boleh sampaikan pertanyaan atau komentar Anda terkait apa yang diperbincangkan kali ini. Sudah hadir di studio Pendeta Dr. Thomas Kartomo dari GKI Maleo Raya Bintaro yang akan membantu kita memahami naskah Alkitab dan juga melihat bagaimana kita bisa merefleksikannya di kehidupan yang saat ini. Kita berbicara mengenai penderitaan nih kali ini. Kita sapa dulu. Pak Pendeta, terima kasih sudah kembali meluangkan waktu. Ya. Salam sejahtera pemirsa Ngulik Alkitab baik yang di studio maupun yang di rumah. Iya, aktivitas pasti ada saja setiap hari ya Pak Pendeta ya. Betul. Tapi tetap bisa meluangkan waktu untuk membantu kita sahabat YKB memahami apa yang Alkitab ingin kita ketahui begitu. Berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18 ya Pak Pendeta. Betul, Bu. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Bisa dibuka Alkitab kita masing-masing. Nanti kita akan membacanya. Sebelum kita membaca naskah Alkitab kita kali ini, kita berdoa Bapak. Baik. Silakan. Mari pemirsa kita berdoa bersama. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha tahu, dan Bapa yang maha bijaksana. Pada hari ini kami bersama-sama hendak mempelajari dan mendalami firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran kami dibukakan dan dicerahi, hati kami dipersiapkan seperti tanah yang baik yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Demikian juga kehendak dan niat kami boleh diarahkan kepada kehendak yang baik. Kami menyerahkan sepanjang percakapan Ngulik Alkitab ini dari awal hingga akhir di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, langsung saja sahabat YKB. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Mari kita baca. Menderita dengan sabar, itu judul perikopnya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Begitu ya Pak Pendeta? Iya. Ini diberikan judul Deritamu, Bahagiaku, dan Surgaku. Begitu ya? Betul. Kita berbicara mengenai penderitaan. Kalau boleh dibilang, setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Betul. Tapi kita samakan dulu persepsi kita. Kita mau lihat dulu, berbicara mengenai apa sih penderitaan sebenarnya. Silakan, Baik, sebelum pemirsa bersama-sama kita masuk pada pokok temanya, penderitaan Kristus itu adalah kebahagiaan kita dan juga surga bagi orang yang percaya. Kita akan melihat dalam pemahaman yang secara umum terlebih dahulu, Ibu Uli. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat pemahaman penderitaan secara umum, penderitaan itu dimaknai sebagai suatu keadaan yang menyakitkan atau menyedihkan yang harus ditanggung oleh seseorang. Oke. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Nah, Kamus Bahasa Indonesia menuliskan atau mendefinisikan dengan rumusan seperti itu. Nah, kalau kita melihat coba dalam referensi kamus-kamus yang lain, kamus bahasa Inggris, penderitaan itu diartikan sebagai suffer, gitu kan ya, sebagai kondisi yang menyakitkan, pain, kondisi yang affliction,
hardship, dan lain-lain. Iya. Yang semua itu menceritakan tentang keadaan yang penuh dengan rasa sakit, penuh dengan beban, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan. Nah, itu gambaran yang mengatakan tentang keadaan menderita itu, yang serba sulit adanya. Nah, itu pemahaman secara umum digambarkan seperti itu. Iya. Jadi pemirsa, kita akan melihat gambaran umumnya seperti itu. Yang namanya penderitaan adalah situasi yang menyakitkan, menekan, dan membuat kita itu merasa beban berat dan kondisinya lebih sulit. Jadi dalam definisi seperti itu kita akan berdiskusi lebih dalam untuk membahas tentang bagian ini. Iya. Penderitaan itu apakah tiba-tiba dia hadir dengan sendirinya atau bagaimana begitu? Iya, ada pandangan yang berbeda di dalam memahami penderitaan ini. Pemirsa nanti bisa mengikuti pengembangan ini. Iya. Yang pertama, orang berpikir bahwa penderitaan itu diciptakan Tuhan. Dengan asumsi mereka mengatakan segala sesuatu ini kan Tuhan yang menciptakan karena Dia asal dari segala sesuatu. Termasuk penderitaan. Diasumsikan termasuk penderitaan. Jadi Tuhan dituduhkan, oh Dia menciptakan penderitaan. Tapi bagian yang kedua mengatakan Tuhan itu enggak menciptakan penderitaan. Dia maha baik, Dia maha mulia, Dia maha suci, maha kudus, maha bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini menarik sekali. Kalau kita berasumsi pada yang bahwa Tuhan tidak menciptakan, maka selesailah tinggal mencari tokoh lain yang siapa sih yang menciptakan. Tetapi pada bagian yang pertama tadi mengatakan Tuhan juga turut andil dalam adanya penderitaan ini. Namun dipahami Tuhan menciptakan penderitaan tidak secara langsung. Tetapi yang diciptakan adalah hukum alam, yang kalau hukum alam itu ada yang melanggarnya, konsekuensinya penderitaan. Jadi menciptakan aturan, menciptakan rule, kalau orang melanggarnya, dia menderita. Sama kalau saya gambarkan dengan pemerintah membangun penjara. Bukan dimaksudkan untuk menderitakan masyarakat rakyat, bukan? Tetapi penjara itu dibangun kalau ada orang yang melanggar hukum, maka disinilah tempatnya. Bukan tujuannya untuk membuat masyarakat menderita, hanya konsekuensi dari sebuah hukum yang dilanggar. Nah, itu yang dapat saya jelaskan, Ibu Uli. Jadi sebab akibat. Betul. Ya? Jadi akibat dari suatu yang sudah diciptakan, sistem yang diciptakan, yaitu sistem hukum alam ini. Baik, kita pastikan lagi. Ada yang beranggapan penderitaan itu diciptakan oleh Tuhan, karena memang Dia sumber segala sesuatu, termasuk penderitaan. Tetapi juga ada yang beranggapan tidak diciptakan. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maha murah, begitu ya Pak? Betul. Itu yang ditegaskan. Tapi ada juga secara tidak langsung. Dengan hukum yang Dia ciptakan tadi, kalau dilanggar, akibatnya adalah penderitaan. Siap. Itu yang perlu kita pahami dulu nih. Ngomongin soal penderitaan begitu ya. Kalau kita juga lihat dari apa istilahnya ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah, maka ujungnya adalah penderitaan. Tapi ada juga yang ini nggak salah-salah banget sebenarnya. Tapi menderita juga. Begitu. Itu bagaimana? Di sini ada suatu hukum alam yang kalau dicermati juga efeknya penderitaan. Sekalipun kita tidak melanggar. Misalnya orang lahir atau melahirkan dan dilahirkan itu dianggap sebagai penderitaan. Ibu-ibu yang melahirkan pasti menderita lah. Betul. Dalam arti kata mengalami sakit. Sakit, dan itu penderitaan yang luar biasa. Sekalipun endingnya bisa bahagia, tetapi dia melewati masa penderitaan. Bayi yang dilahirkan itu menderita. Tandanya gampang, bayi lahir langsung menangis. Kalau dia tertawa pasti bahagia kelahirannya gitu kan ya. Jadi ini dianggap sebagai indikasi bahwa kelahiran dan melahirkan itu penderitaan. Yang kedua, kalau kita berjodoh atau menikah dengan orang yang tidak dicintai, itu pun menderita. Percaya nggak percaya silahkan nanti disurvei. Kalau Anda menikah, pemirsa ada yang melihat menikah dengan orang tidak dicintai, apakah rumah tangganya bahagia? Diasumsikan dalam paham ini adalah Anda pasti tidak bahagia, karena Anda disatukan menikah dengan orang yang tidak dicintai.
Karena bayangan kebahagiaan pasti di luar terhadap orang yang dicintai. Iya. Yang berikutnya adalah tidak mencapai sesuatu yang diinginkan, dicita-citakan. Itu pun pasti penderitaan. Beban mental dan segala kegusaran ada di dalam hati karena nggak mencapai apa yang diinginkan. Lalu berikutnya menjadi tua. Juga penderitaan. Bagi sebagian orang mengatakan itu pun penderitaan. Melihat sudah mulai kabur, mendengar sudah nggak jelas gitu. Kalau kan. perempuan udah ada keriput-keriput, keriput-keriputnya nggak ada, rasa dulu waktu dibanggakan kulitnya kenyal seperti bayi, tapi tiba-tiba dalam waktu perjalanannya itu penderitaan lagi. Tidak bisa berjalan secara gesit gitu kan ya, naik tangga rasanya udah pakai pegangan itu tangganya sudah sulit. Jadi menjadi tua itu pun dianggap sebagai bagian penderitaan. Lalu yang terakhir adalah mati juga penderitaan. Kalau Ibu Uli dan juga pemirsa di rumah mengamati orang-orang yang menjelang ajal atau istilah sakratul maut itu, pasti dia sungguh menderita sebagian besar. Walaupun ada 1-2 orang yang memang perginya dengan damai sejahtera untuk mengantarkan pada suasana yang disebut dengan rest in peace itu. Tapi sebagian besar mereka ketakutan dengan kematian itu. Mereka melihatnya, merasakannya dengan rasa takut, dan itu kebanyakan orang mengalami seperti itu. Itu sebabnya diasumsikan dan disimpulkan kematian pun menjadi sebuah penderitaan. Nah, ini kondisi yang memang tidak dilanggar, tetapi alam seperti membawanya dalam situasi yang mau tidak mau begitu. Namanya orang melahirkan pasti sakit. Gitu kan ya. Jadi ini tidak diciptakan, tidak diciptakan secara langsung, kita juga tidak melanggarnya, tapi kita harus menerima begitu. Nah, ini yang Ibu Uli kita bisa jelaskan dalam paham yang tadi ditanyakan. Baik. Nanti kita juga akan lihat bagaimana kita bisa merespons penderitaan dengan tepat juga ya. Dan juga naskah yang kita baca tadi mau berbicara mengenai apa sih tentang penderitaan. Kami akan kembali sahabat IKB setelah yang berikut.